Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Aku seharusnya tidak dipanggil Kinmu, aku seharusnya dipanggil Kinjin, Kinfen. Kinmu mengepalkan tangannya. Aula kekacauan berada tepat di depannya. Selama dia melangkah ke aula ini, memasukinya, dan naik ke singgasana kaisar, dia akan menjadi eksistensi di wilayah singgasana kaisar. Hari-hari ini, dari pertempuran 72% praktisi Dao di ibu kota Jade hingga menjawab pertanyaan di tangga batu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu. Untungnya, dia masih mengandalkan kebijaksanaan orang-orang di dunia untuk membantunya sampai di sini. Selama dia naik ke tahta aula kekacauan primal, semua avatar jiwanya yang abadi di Istana Surgawi Pengadilan Surgawi Agung juga akan memasuki wilayah tahta. Saat itu, dia hanya tinggal selangkah lagi dari penyelesaian Agung Alam Pengadilan Surgawi. Dia telah menyerap teknik kultivasi tahta milik Nyonya Yuanmu, Yang Mulia Haotian dan yang lainnya. Saat ini, ada 33 istana surgawi, dan dia hanya berjarak 3 istana surgawi dari 36 istana surgawi. Ada 3 jenis teknik kultivasi tahta yang berbeda. Asal dia menyelesaikan 3 teknik tahta kaisar ini, dia akan mampu melakukan hal yang sama sebagai kaisar surgawi surga yang luas, menggunakan kekuatannya untuk membentuk Dao. Sekalipun dia tidak menyelesaikannya, asal dia mencapai alam tahta kaisar, dia tetap akan jauh lebih kuat daripada kaisar surgawi surga luas, dan tidak akan sulit baginya untuk mendorong kaisar surgawi surga luas ke tanah dan mengalahkannya. Bahkan sekarang, Kinmu merasa bahwa dia tidak akan kalah dengan mereka yang telah membentuk Dao. Bahkan jika dia tidak dapat mendorong kaisar langit luas ke tanah dan mengalahkannya, dia tidak akan terkalahkan. Tentu saja, dia belum pernah bersaing dengan kaisar surgawi sebelumnya, jadi dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Kali ini dia telah mengalahkan semua orang di dunia, dan peningkatannya sangat besar. Dia pasti punya modal untuk bersaing dengan kaisar surgawi. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada Hall of Chaos, dia tak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Dia melihat aula di depannya penuh dengan kekacauan, dan tidak ada pintu. Kinmu melangkah maju dan berputar mengelilingi aula beberapa kali, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan pintu. Aula kekacauan benar-benar aula kekacauan. Tidak ada pintu atau jendela, hanya tampilan luar aula. Tampaknya aula itu benar-benar kacau, jadi dia tidak bisa masuk atau melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan jika dia membuka mata vertikal di antara kedua alisnya, dia tidak akan dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Roh primordial Kinmu mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke dalam kekacauan aula, mencoba memisahkannya dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, aura kekacauan itu sangat tebal, dan bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak dapat memisahkan kekacauan di aula. Dia mencoba lagi dan lagi, tetapi tetap saja sulit untuk masuk. Apakah ada orang di sana? Dia mencoba mengetuk pintu dan tersenyum. Orang di dalam, saya mendengar pertanyaan Dao Anda. Anda telah mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada saya, jadi mengapa kita tidak berdiskusi langsung? Tak seorang pun menjawab di aula kekacauan itu. Setelah beberapa lama, Kinmu duduk di tangga batu dengan linglung. Alisnya berkerut erat, dan dia akan menoleh untuk melihat aula chaos dari waktu ke waktu. Alisnya akan semakin berkerut. Aula kekacauan berada di titik tertinggi surga surgawinya. Bahkan jika dia duduk di depannya, dia masih bisa melihat alam sein surgawi yang agung dan megah dalam sekejap. Ada 33 istana surgawi, dan ada istana yang tak terhitung jumlahnya yang membangun gunung dan sungai. Semuanya megah, dan ada sinar cahaya yang berubah menjadi awan warna-warni, dan ada juga sinar ki yang berubah menjadi awan yang melayang di antara istana surgawi. Bahkan aula langit yang menjulang tinggi di istana-istana surgawi itu jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan aula kekacauan ini. Di atasnya adalah Suandu, dan Adipati Surgawi Suandu telah memperlihatkan wajahnya, menghalangi miliaran bintang. Dia juga mengamati aula kekacauan ini dan mengerutkan kening. Adipati surgawi ini juga merupakan wajah Kinmu, inkarnasi salah satu dewanya. Setelah waktu yang lama, wajah Adipati surgawi Kinmu memudar. Di tangga batu, Kinmu meletakkan dagunya di tangan kirinya sambil memeras otaknya. Dia tidak tahu di mana kesalahannya, mengapa ada aula yang kacau tetapi tidak ada pintu, jadi dia tidak bisa masuk. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya dan meneriakkan, Tunmeng yang kacau bagaikan telur, kacau dan pendiam. Haoran Taisu memeluk Hongmeng. Sirkulasi satu ki sangat deras. Kinmu tercengang dan berbalik untuk melihat. Dia melihat bola cahaya ungu kabur terbungkus bayangan cahaya yang bergerak melalui kekacauan dan berjalan keluar.
Suara itu adalah suara Dao dan menggunakan bahasa Dao. Ketika berbicara tentang Tunmeng yang kacau, memang ada Dao dari perubahan besar yang kacau yang beredar dalam suara Dao. Ketika berbicara tentang kepala yang kacau dan sunyi, itu seperti pemandangan yang kacau di mana alam semesta belum terbuka dan alam semesta belum terbuka. Ketika suara dalam bayangan cahaya berbicara tentang kesederhanaan, Dao kesederhanaan akan beredar. Ketika berbicara tentang Dao Yiki, Dao awal yang absolut akan benar-benar terkandung di dalamnya. Qinmu berdiri dan menatap sosok yang berjalan keluar dari Hall of Chaos dengan linglung. Langkah kakinya berat, dan sosoknya tampak telah berjalan dari era yang sangat kuno hingga saat ini. Bayangan cahaya di sekelilingnya tampak melewati malapetaka kehancuran yang hebat. Cahaya dingin dari angin dingin dan cahaya api dari angin panas saling terkait di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, Qinmu melihat sosok itu melewati 7 malapetaka kehancuran besar dan semakin dekat. Suara orang itu juga tampaknya berasal dari alam semesta prasejarah. Itu bukan zaman alam semesta ke-16, tetapi alam semesta yang bahkan lebih kuno. Air sejati yang tersembunyi, api sejati, kabut tebal yang melingkar seperti es. Teknik penciptaan asal-muasal pusat yang mendalam. 3 Ki terbagi menjadi 3 arah. Sosok itu melewati 16 malapetaka kehancuran besar dan akhirnya berjalan ke tepi aula kekacauan Qinmu. Dia hendak berjalan keluar, dan suaranya menjadi semakin jelas, aula kekacauan yang luar biasa. Berdiri di ujung waktu dan ruang, itu membawaku ke sini. Apakah ini alam semesta dari zaman ke-17 di masa depan? Dia berhenti di depan lapisan terakhir Ki yang kacau dan tidak bisa melangkah maju lagi. Dia berjalan keluar dari aula kekacauan Qinmu. Qinmu menatap sosok itu dengan linglung, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan. Di alam semesta yang telah hancur, ada eksistensi yang sangat kuat. Ketika dia berkultivasi ke alam kekacauan, dia sebenarnya mengikuti Ki yang kacau di aula kekacauan untuk datang ke sini. Tentu saja, orang ini datang ke sini menggunakan Ki kekacauan yang ditransformasikan dari kehancuran alam semesta sebagai medianya. Situasi Qinmu sangat istimewa. Harta karun ilahinya telah mengalami banyak sekali kehidupan dan kematian, dan pohon dunia dalam harta karun ilahinya juga telah memasuki istana leluhur, ibu kota Jade. Pohon itu telah menyerap Ki kekacauan yang diciptakan oleh kehancuran alam semesta untuk memperkuat dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan harta karun ilahinya terhubung dengan zaman kehancuran alam semesta. Aula kekacauannya telah membentuk lorong yang menghubungkan ke zaman penghancuran alam semesta. Qinmu belum kembali ke alam semesta masa lalu dan belum mengalami kehancuran zaman alam semesta, tetapi dia dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Dalam kehancuran zaman alam semesta, banyak sekali kehidupan yang berjuang untuk bertahan hidup. Pohon-pohon Dao di belakang para praktisi Dao bergoyang saat mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga berjuang dalam malapetaka. Mereka mengangkat kepala dan melihat istana leluhur, ibu kota Giok, melayang di langit di atas malapetaka kehancuran yang dahsyat. Pemandangan yang luar biasa, dan bahkan malapetaka kehancuran yang dahsyat pun tidak dapat menghancurkannya. Akan tetapi, ketika Qinmu memahami teratai emas lubang pembuangan dan menyelesaikan kehidupan dan kematian alam semesta harta karun sucinya, mereka tidak hanya akan melihat istana leluhur, ibu kota Jade. Mereka juga akan melihat aula kekacauan melayang di langit di atas bencana besar kehancuran alam semesta. Kalau dipikir-pikir, praktisi kuat yang tak tertandingi ini pasti telah melihat aula kekacauan Qinmu, itulah sebabnya dia berjalan melewati kiamat untuk mencari tahu kebenarannya. Hati Qinmu sedikit tergerak saat melihat sosok cahaya di bola cahaya ungu yang kabur. Dia sudah bisa menebak siapa orang yang datang, tetapi dia tidak berani memastikan apakah itu dia atau bukan. Sosok dalam cahaya ungu itu bertanya, "Rekan Taois dari masa depan, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga tahap ini. Alam semestamu belum mengalami kiamat, kan?" Qinmu membungkuk dan berkata, "Saya masih di ujung jalan hidup saya. Saya adalah yang mulia surgawi Qinmu dari alam semesta ke-17. Salam, rekan Taois. Alam semesta kita masih dalam tahap menjadi ruang hidup dan belum mengalami kehancuran." Sosok dalam cahaya ungu itu berkata dengan heran, "Sungguh luar biasa bagimu untuk memahami langkah ini tanpa mengalami kehancuran. Rekan Taois, bagaimana kamu melakukannya?" Qinmu bercerita kepadanya tentang bagaimana dia memperoleh pohon dunia dan menanam benih-benih reruntuhan yang kembali di dalam harta karun ilahinya. "Saya juga pergi ke istana leluhur, ibu kota Jade, dan belajar banyak di sana. Saya mengumpulkan banyak hal, jadi saya sampai pada langkah ini," katanya. Sosok dalam cahaya ungu itu terdiam cukup lama. "Jalan yang kau tempuh sungguh aneh dan menakjubkan, tetapi pikiranmu bahkan lebih aneh dan menakjubkan," pujinya. "Mungkin ada orang yang memiliki pengalaman yang sama denganmu,
tetapi mereka mungkin tidak memiliki pikiran aneh atau pencapaianmu. Qin Mu bertanya, Saudara Dao, aku sudah berjalan ke aula kekacauan, tetapi aku masih tidak bisa memasukinya. Apa alasannya? Anda memiliki pemikiran dan teknik, tetapi jalan yang Anda tempuh tidaklah cukup. Sosok dalam cahaya ungu itu berkata, meskipun kau telah memahami jalur penciptaan dan penghancuran alam semesta dan dengan demikian mengolah aula kekacauan, kau belum benar-benar mengalami kehancuran besar alam semesta atau penciptaan alam semesta yang sebenarnya. Apa yang telah kau alami adalah simulasi berulang-ulangmu, bukan kenyataan. Oleh karena itu, aula kekacauan utamamu hanyalah cangkang kosong tanpa substansi. Itu hanyalah cangkang kosong tanpa substansi. Tentu saja, kau tidak akan dapat memasukinya. Suaranya berat dan kuat. Dia berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Jika kamu telah mengalami penciptaan dan penghancuran alam semesta beberapa kali, kamu seharusnya dapat mencapai kesempurnaan dalam daomu. Suaranya penuh dengan antisipasi. Aku juga belum pernah bertemu orang seaneh dirimu, katanya sambil tersenyum. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kau mencapai dao. Aku melihat bayangan rune kekacauan primordialku di jalan, keterampilan, dan seni ilahi milikmu. Kau telah berpikir untuk pergi ke Istana Miluo. Kita bisa dianggap ditakdirkan. Jika kau tidak keberatan, aku dapat membantumu dan membiarkanmu kembali ke alam semesta masa lalu untuk mengalami malapetaka kehancuran yang hebat dan membantumu mencapai dao. Qin Mu bertanya dengan hormat, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Rune kekacauan primordial yang kamu pelajari diciptakan olehku. Sosok dalam cahaya ungu itu tersenyum. Mereka memanggilku Tuan Istana Miluo dan beberapa memanggilku guru. Ada juga orang yang memanggilku Miluo, pencuri abadi. Aku memiliki banyak pengikut dan 6 eksistensi yang telah menerima warisanku. Mereka semua memiliki prestasi mereka sendiri dan sama sepertimu. Yang muliamu, apakah kau bersedia kembali ke masa lalu? Qin Mu sangat tersentuh. Sosok dalam cahaya ungu itu mengulurkan tangannya dan ki kekacauan melonjak, berubah menjadi telapak tangan, pegang tanganku dan aku akan membawamu ke masa lalu. Aku bisa mengajarimu apa yang aku tahu dan kamu pasti akan mencapai dao di alam semesta masa lalu. Qin Mu mengulurkan tangannya. Ini adalah kesempatan langka, kesempatan terbaik untuk menjadi tuan muda ketujuh Istana Miluo. Dengan bimbingan Master Istana Miluo, dia pasti akan menebus kekurangannya dan menyaksikan serta mengalami gelombang kehancuran yang besar, yang memungkinkannya menjadi dao dan menjalani kehidupan abadi. Tetapi, telapak tangan Qin Mu ditarik kembali, Saudara Dao, akan ada malapetaka perdamaian abadi yang akan meletus, jadi aku tidak bisa meninggalkan rakyatku dan kedamaian abadi. Aku menghargai niat baikmu, tetapi setelah malapetaka perdamaian abadi, aku akan kembali mencarimu dan meminta nasihatmu. Sosok dalam cahaya ungu itu menarik telapak tangannya dan berkata, kepribadian kita benar-benar mirip. Lupakan saja, setelah kesengsaraan perdamaian abadi, datanglah ke istana leluhur, ibu kota Jade, untuk mencariku. Sosoknya tersebar dan menghilang.